Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading lagi untuk kalian ya, bintang Aries ya. Karir, keuangan, percintaan kamu di tahun 2023 nanti ya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist aja ya. Di situ semua sudah tertera, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kamu dengarkan. Dan kalaupun seandainya kalian ingin juga artinya gini, kalau seandainya belum yang kamu inginkan itu belum ada di playlist, berarti kamu tetap sabar menanti ya, tetap pasti akan saya readingkan ya, tetapi tetap harus sabar. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya, karir, keuangan, percintaan. Kita ke karir dulu ya. Oke Aries, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartu. Inilah energi kamu bintang Aries. Karir Aries di tahun 2023. Karir Aries, Aries, Aries. 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 Sekali lagi ya, satu kali lagi ya. Aries. Oke, nggak ada lagi yang keluar ya. Oke, saya sisihkan kartu yang tertutup. Saya baca dulu kartu yang terbuka untuk kalian ya. Aries, saya lihat di sini karir kamu. Wow, ada beberapa dari kalian yang dikhianati oleh seseorang ya, ataupun mungkin dicurangi. Tetapi basically saya lihat di sini kamu bagus, mentalnya kuat ya. Kamu mengasah dulu mental kamu, fisik kamu ya. Jadi walaupun kamu pernah dikhianati orang ataupun mungkin kondisi kamu lagi tidak terpuruk sekalipun, kamu berusaha untuk bisa bangkit ya. Bagus nih ya. Tapi memang itu tidak bisa, itu prosesnya sangat kuat ya. Tapi memang artinya tidak mudah gitu ya. Tapi saya lihat di sini kamu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk diri kamu, dan kamu pun bisa melakukan itu ya. Adapun saya lihat di sini mungkin kamu kondisinya lagi tidak mempunyai apa-apa ya, karena kondisi contohnya perusahaan kamu bangkrut, ataupun tempat kerja yang kamu bekerja sekarang kondisinya jualannya sepi-sepi aja atau apa, kamu lebih konsisten aja dalam gesit untuk bekerja ya. Contoh nih ya, saya kasih di bidang di bisnis ya, dagang ya, toko kamu ini sepi-sepi, tapi kamu tetap berusaha untuk membuka toko ya, dan lebih menjual ke online shop ya. Jadi tidak patah semangat ya, walaupun memang kondisinya lagi sepi atau apa ya, tetapi saya lihat kamu lebih kuat, lebih sabar, dan lebih untuk mencari ini ya, lebih mencari apa ya dibilangnya. Oke, dan saya lihat di sini ada yang apa ya,
ada orang-orang toksik ya. Kamu hati-hati juga ya, banyak orang-orang toksik yang datang untuk artinya gini, macam contoh mau ajak kerjasama kepada kamu ya, itu hati-hati. Tetapi memang saya juga lihat di sini ada beberapa dari kalian yang di apa ya, ditempatkan di posisi yang bagus. Mungkin posisi ini selama ini kamu cari ya, ataupun mungkin kamu ditugaskan ditambah, walaupun kamu tetap biasa aja, tetapi ada kepercayaan dari pimpinan untuk bisa mengemban tugas ini itu gitu ya. Saya lihat kamu bagus bingits ya. Dia punya dari ketekunan, keyakinan kamu juga ya, loyalitas kamu bagus ya. Makanya pimpinan suka ya. Tapi memang saya lihat sini ada beberapa yang toksik tuh kan, karena kamu mencapai apa yang kamu inginkan itu, akhirnya dia merasa tersaingi ataupun merasa dirugikan gitu, karena kamu yang mendapatkan apa yang diinginkan seperti gitu. Tetapi saya lihat kamu tetap berusaha yang terbaik aja ya. Artinya kompetisi sehat kan. Adapun yang saya bilang di sini kompetisi tidak sehat, mungkin kompetitor saling menjatuhkan ya, dengan mencemarkan nama baik kamu, ataupun mungkin menjudge kamu dengan apa, ataupun mungkin menjelek-jelekan produk kamu ya, ataupun malah saya lihat di sini kalau satu divisi mungkin malah dia menjelek-jelekan kamu ke pimpinan, ataupun malah ada beberapa yang melakukan kesalahan tetapi akhirnya kamu yang menerima akibatnya ataupun menanggung resiko dari kesalahan mereka ya. Ini hati-hati ya. Saya di sini 50-50 ya. Iya 50-50. Ada yang bagus, ada yang tidaknya. Jadi kamu sekarang dipilih untuk bisa lebih tegas, bisa lebih untuk lebih cermat dalam memilih atau mengenali karakter-karakter orang yang akan datang kepada kamu. Karir kamu ini sebenarnya bagus. Cuman terkadang banyak intervensi dari luar yang menggoyahkan keyakinan kamu. Ya, contohnya kamu mau konten ini, saya ini ke konten ya, dikarenakan YouTuber ataupun selebgram itu lagi up ya, TikTokers ya. Jadi saya ambil contohnya ke yang lagi up aja ya. Ini contoh kamu konten kreator tapi kamu malah takut ya, viewsnya nanti jelek ataupun orang nggak suka atau dibully. Kamu tanya ke orang-orang kira-kira gimana, jelek itu konten sampah, nggak apa-apa konten sampah, tapi kalau orang-orang yang mau nonton konten kamu kenapa harus ini ya. Malah saya lihat konten-konten sampah sekarang yang lebih up, karena orang itu perlu hiburan, bukan yang mau bukan yang mau yang terlalu tegang ya sesuai kebutuhan. Kalau dia memang hari ini mau yang hiburan, bisa dia nonton, ataupun ada yang canda-canda gitu ya, yang setengah hiburan setengah pengetahuan ya, edukasi atau apa ya, itu sesuai kebutuhan. Jadi kamu tuangkan aja dalam sebuah karya, nggak usah mau dibilang orang konten sampah, nggak ada konten sampah ya. Itu orang terlalu spesimis dan dirinya itu mungkin yang sebenarnya tidak mempunyai bakat ya, dia mau menggagalkan kamu. Makanya itu yang saya bilang tadi kan, ada orang-orang toksik kan, dia tidak mau kamu maju, makanya dia menakut-nakuti kamu atau supaya kamu lebih spesimis, kamu lebih tidak percaya diri, dan kamu juga takut untuk melakukan itu. Padahal sebenarnya dia tahu bahwa kamu punya potensi gitu. Maaf ya, di luar ada sedikit ribut ya, anjing saya menggonggong. Semoga suara saya bisa terdengar jelas ya. Seperti gitu, makanya saya bilang sama kamu harus bisa lebih hati-hati dalam memilih sahabat. Adapun saya lihat di sini sahabat kamu ya, ataupun orang-orang itu hanya mau enak-enaknya aja, pakai jasa kamu ya, tetapi malah kamu dirugikan dari segi waktu, dari segi biaya, tenaga ya. Dia tidak memperhitungkan itu. Hati-hati, malah cuannya kamu yang kerja, dia yang dapat uangnya ya. Ataupun ada juga yang saya lihat di sini pembagian tugas tidak merata. Nah, harus hati-hati juga orang memilih orang-orang toksik, tetapi ada juga yang akan membantu kamu. Jadi jangan pernah berpikir yang negatif ya, karena masih banyak orang juga yang lebih baik, walaupun memang ada orang juga yang toksik ya. Makanya itu yang saya bilang, kamu selalu berpikir positif supaya orang-orang yang positif yang datang ke dalam hidup kamu. Karena memang saya lihat di sini kebanyakan di awal sampai di akhir ya, malah dari awal sampai akhir itu energinya positif negatif ya. Karena memang saya lihat di sini kompetisinya banyak
Ya di karir kamu nih kompetisinya baik, macam contoh di jualan online, banyak kompetitor juga di jualan online ya. Apalagi saya lihat di sini memang kondisinya lagi daya beli masyarakat rendah ya. Kalau seandainya kamu di bidang dagang ya, masyarakat pembeliannya rendah, ya kamu juga bersaing dengan orang-orang yang betul-betul memberikan diskon besar-besaran. Kamu juga memberikan, ya repot nanti. Ya, bukan dapat untung dapat buntung. Ya, ya itu karena ada persaingan. Ya, tetapi saya lihat kamu sini tangguh, kamu orangnya nggak terkalahkan dalam segi mental ya. Tetapi kadang-kadang dalam segi hati kamu untuk mengambil keputusan kamu masih ragu ya. Tapi kalau kamu kerja gesit ya, saya di sini kamu sudah kerja di kantor ya, ada beberapa ya, kamu juga online shop, ada juga yang di rumah lagi cari tambahan dengan nge-YouTube bikin vlog ya. Wow, luar biasa ya. Jadi saya lihat di sini kamu orangnya gesit untuk mencari uang dan berusaha untuk mengeksplor. Cuman yang tadi saya bilang, hati-hati orang-orang yang artinya kamu sudah menjalankan ke apa yang kamu inginkan, tetapi malah mereka tuh menilainya negatif. Nggak usah dengar. Kalau memang menurut dia jelek, ya sudah, dia punya jelek. Belum tentu orang lain berpikir sama. Selalu berikan yang terbaik untuk diri kamu, motivasikan diri kamu yang terbaik ya. Basically karir kamu lumayan ya, 50-50 ya, bagus dan tidaknya. Bagus dan tidaknya dalam artian orang-orang ini ada yang naik pangkat ya, kamu ya, ada yang naik jabatan ya, online juga lumayan ya. Tapi itu yang saya bilang, harus gerak action kan. Jangan sampai kamu malas, ataupun mungkin ada orang yang ajak-ajak kamu happy akhirnya kamu nggak kerja, ataupun mungkin kamu kerja tetapi malah mereka ajak kamu happy untuk menghabiskan uang kamu, tabungan kamu ya. Karena seperti gitu, balance ya. Ada orang baik, ada orang juga buruk dalam karir kamu ya. Ada pun yang akan menjatuhkan kamu ya. Tetapi saya lihat di sini kamu akan cepat bangkit karena kamu orangnya berpikir positif. Selalu berikan yang terbaik dan jangan ragu dalam mengambil keputusan ya. Itu yang saya lihat dari kartu ya. Lumayan lah dibandingkan sama sekali orang toksik semua kan. Setidaknya karir kamu bagus ya, 50%. Sebenarnya bagus, bisa sampai 100% ya saya lihatnya. Cuman yang tadi saya bilang, keraguan-raguan kamu tinggi. Keraguan-raguan kamu yang membuat kamu tidak bisa maju. Ya, harus bisa percaya diri. Oke, saya mau lihat lagi karir keuangan ya, keuangan kamu. Berikan energi kamu sambil saya kocok kartu. Maaf ya, anjing di luar itu lagi ini ya, menggonggong ya. Apakah ada orang? Anjing tetangga. Saya lagi di ruangan tengah ya, agak sedikit panas di dalam, jadi saya harus menghirup udara segar supaya energinya bagus. Gak apa-apa ya, kita ditemani dengan suara guguk. Dia bernyanyi itu menghibur kamu. Oke ya, ini bercanda ya, guyon supaya kamu jangan tegang. Ini kita bicara keuangan soalnya. Apakah yang terjadi dengan keuangan kamu, Aries? Keuangan keuangan Aries, keuangan Aries. Keuangan Aries. Oke. Keuangan Aries, wow, kebutuhan tak terduga kamu banyak Aries. Kenapa? Saya di sini memang ada perpindahan ya. Saya lihat juga di sini ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kamu dan kamu akhirnya membantu mereka ya. Entah mereka sakit, butuh biaya untuk hidup ya, ataupun mungkin ada juga yang saya lihat di sini kamu meminjamkan uang ke mereka ya, tetapi belum diganti-ganti ya. Adapun juga saya lihat di sini banyak yang mengajak kamu untuk party ya. Hati-hati orang-orang yang toksik ajak kamu happy aja ya, menghabiskan uang kamu. Tetapi basically saya lihat di sini kamu bisa mendapatkan uang dengan baik. Ya, 75% keuangan kamu bagus, tetapi memang saya bilang di situ 30% itu kan untuk pengeluaran ya. Sebenarnya pengeluaran itu bisa kamu press, cuman terkadang itu godaan ya, godaan dan empati
ya. Jadi mau tidak mau, dan harga-harga juga kan lumayan naik kan. Jadi walaupun memang gaji kamu banyak, tetapi gaji dapat, tetapi harga-harga naik ya. Walaupun sebanyak apapun kamu dapat, tetap juga kalau harga-harganya naik ya seimbang, seperti gitu kan. Tidak kayak zaman dulu, belum inflasi, kita dapat banyak ya harganya masih stabil, tapi ini kan harga jadi seimbang lah, seperti gitu. Harga kamu dapat lumayan, harga pun naik, ya sama aja bohong. Aduh ya ampun, yang pastinya keuangan kamu bagus karena kamu gerak, kamu action ya. Tuh, bagus-bagus nih. Apakah cuman segini aja readinganku? Saya lihat dulu ya, apakah ada wejangan. Oke ya, hati-hati nih. Ya, ada beberapa juga yang hutang piutang, entah pasangan kamu yang akan membawa hutang ya, ataupun mungkin kamu punya piutang-piutang hutang-hutang juga ya, kredit, kartu kredit ataupun angsuran ya. Hati-hati ya. Ya basically kamu mendapatkan uang banyak, tapi saya bilang kan dari tadi pengeluaran tak terduga kamu juga banyak. Nah, seimbang kan. Jadi untuk menabung adalah sedikit tetapi tidak banyak. Tapi ada ya. Yang saya lihat di sini ada yang akan datang kepada kamu minjam uang, ada yang datang kepada kamu untuk menawarkan asuransi atau apa, investasi macam-macam ya. Ya itu dari kamu, tapi menurut saya nggak usah dulu ya. Tunggu dulu perputaran ataupun krisis global ini bisa keluar ya, bisa stabil dulu, baru bisa kamu main-main saham, main-main investasi apa gitu ya. Kalau investasi yang real aja, tanah, bangunan, emas, sudah itu aja ya. Adapun saya lihat di sini ada orang yang sekolah sakit, kamu bantu ya. Mungkin sahabat perlu duit ya, kamu bantu. Nah, ujung-ujungnya kamu yang pusing karena dia terlambat kembalikan atau malah pura-pura lupa. Nah, ini karena kamu malas tagih ya, bukan malas sih, sungkan ya. Tetapi ya kamu solidaritasnya tinggi kan, jadi ya sudah, kalau memang dia kembalikan silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Kamu ikhlas aja karena saya lihat di sini orang-orang penting ya, orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kamu, mungkin om tante kamu, adik kamu, atau sahabat karib kamu yang baik ya. Jadi ibaratkan uang itu tidak terlalu penting buat kamu, yang penting hubungan kamu dengan dia itu tetap langgeng ya, dibandingkan ribut-ribut karena duit ya. Saya juga di sini ada yang sakit ya, entah kamu yang sakit, entah orang tua atau keluarga lainnya, sahabat ya, kamu bantu ya, sehingga ya uang kamu juga lumayan habis ya. Ada yang sekolah tadi saya bilang ya, ada yang pindahan, entah pindah rumah, pindah tempat kerja ya, otomatis mobilisasi ya, uang transportasi menambah maksudnya gitu. Ataupun mungkin kamu di kota A, dia di kota B ya, keluarga kamu maksudnya itu ya, jadi 2 dapur otomatis harus dibagi 2. Nah, itu yang membuat tidak bisa gerak ya, karena pengeluaran untuk 2 dapur. Dan saya lihat juga di sini ada beberapa yang usaha ya, otomatis perlu modal. Nah, walaupun memang kondisinya kamu keuangan kamu baik-baik saja, tetapi memang saya lihat di sini pengeluaran tak terduganya lumayan. Tetapi basically kamu tetap bahagia, tetap menyikapi ya, dibandingkan tidak ada sama sekali ataupun minus. Setidaknya kamu ada tabungan sedikit, kamu sudah bersyukur ya. Bagus ya, itu aja sih, tidak terlalu banyak-banyak kayak karir tadi ya. Cuman ya itu, kalau kamu memang mau meminjamkan orang uang ya ikhlas aja dikembalikan tidaknya, karena memang saya lihat juga di sini orang-orang yang pinjam itu kepada kamu orang-orang yang agak sedikit tidak bisa dipercaya ya. Karena mereka memang punya kebutuhan juga banyak, jadi mungkin akan lambat untuk mengembalikan. Kalau memang kamu kondisi keuangannya tidak bagus, mendingan tolak. Wajib berkata tidak, ataupun ada keberanian untuk berkata tidak. Tapi kalau memang kamu sungkan, ya sudah, kasih aja, ikhlas aja, mereka kembalikan tepat waktu, syukur, tidak juga ya nggak apa-apa gitu ya. Karena orang-orang ini menurut kamu orang-orang yang patut dibantu ya. Tetapi harus hati-hati juga yang party-party atau apa ya, jangan sampai kamu terbawa dalam dunia hitam dunia gelap ya. Karena saya lihat di sini ada yang mau ajak kamu ya pokoknya pergaulan bebas gitu ya. Mungkin karena kamu juga capek, stres atau apa ya, akhirnya diajaklah sahabat-sahabat untuk, ada juga yang bermain judi, mabuk-mabukan ya. Hati-hati, cuman karena mengajak aja ya, akhirnya kamu ya ujung-ujungnya kan uang habis, padahal sebenarnya uang itu bisa disimpan.
Oke ya, itu saya lihat dari keuangan. Basically bagus ya, tidak apa-apa, dinikmati aja. Yang pastinya kamu apa yang terjadi bisa kamu raih dengan sukacita. Baik buruknya tetap disyukuri, karena yang kebaikan itu ya kebaikan itu ditingkatkan, tapi kalau keburukan ya ambil hikmahnya ya, jadikan satu pelajaran untuk bisa lebih maju, bisa lebih kuat, supaya ke depan kamu bisa lebih lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, lebih bijaksana juga dalam menentukan apa yang harus kamu lakukan ya, seperti gitu. Oke, saya mau lihat lagi percintaan ya. Kita ke percintaan kamu. Berikan energi kamu sambil saya kocok kartunya. Percintaan dari Aries. Oh ya, saya lupa bilang ya, di keuangan tadi saya baru ingat nih. Jadi kamu harus bisa memanage keuangan dengan baik. Kamu bisa baik buruknya keuangan kamu itu dari diri kamu sendiri ya. Jadi harus bisa memanage keuangan dengan baik ya. Jangan berpikir bahwa wah, karena saya miskin jadi saya tetap nanti akan jadi miskin terus. Enggak. Miskin kayaknya orang itu dari pribadinya bisa memanage keuangan dengan baik. Makanya saya bilang tadi, kalau pengeluaran yang tidak perlu tidak usah kamu keluarkan, cukup pengeluaran urgen aja. Oke ya, itu dari keuangan. Oke, kita lihat dari percintaan. Kira-kira apa yang ingin disampaikan atau kartu ya, apa yang terjadi dengan kamu di 2023 percintaan. Satu kali lagi ya kita kocok kartu. Oke, saya sisihkan kartu tertutup, saya baca kartu yang terbuka. Oke, yang ingin disampaikan dari kartu tarot ini ya tentang percintaan kamu, ada yang nikah, ada yang nikah lamaran ya, saya lihatnya seperti gitu. Tetapi ada juga hubungan triparty ya, ada yang berpisah, saya lihatnya seperti gitu. Ada yang digantung ya, dalam artian ya hubungan ya gitu-gitu aja, flat aja ya. Saya lihat di sini ada yang akan menikah ya, apakah pasangan kamu ya, ataupun mungkin sekarang kamu jomblo lagi mencari pasangan ya. Saya lihat di sini ada beberapa dari orang-orang atau sahabat yang kamu kenal ya, orang lama, orang yang sudah kamu kenal ya. Saya lihat orangnya baik, energik, berpendidikan ya, berjiwa kesatria ya, entah perempuan entah laki-laki, tetap dia artinya berjiwa kesatria itu dia mandiri ya, tegas orangnya, disiplin ya, kalau dibilang mempunyai tanggung jawab yang tinggi ya. Kalau dia sebagai ibu rumah tangga ya dia memprioritaskan keluarga ya. Adapun memang saya lihat di sini triparty sehingga membuat rumah tangga kamu hancur. Hati-hati, ataupun ada yang ditinggal mati ya. Entah dia berpisah karena meninggal, entah dia berpisah karena cerai. Dan ada pun yang berpisah tetapi masih digantung. Dalam artian secara hukum belum legal ya, belum sah di mata hukum, masih sebagai suami istri. Nah, itu harus kamu hati-hati juga dalam memilih pasangan, karena ada juga saya lihat di sini pasangan yang toksik ya, yang hanya mau duit kamu. Kamu yang mencari, dia yang habis-habiskan. Ujung-ujungnya dia pergi, entah dia berfoya-foya untuk diri sendiri atau malah dia berfoya-foya dengan orang lain lagi dari hasil keringat kamu itu yang dia pakai. Macam contoh uang kamu ya, dia pergi happy-happy dengan sahabatnya, dia pergi happy-happy untuk dirinya sendiri, dia pergi happy-happy dengan selingkuhannya. Nah itu, ada beberapa ya. Ada yang memilih pergi, ada yang memilih tetap bersama walaupun sakit hati ya. Seandainya kamu ada bersama pasangan kamu saat ini ya, saya lihat hubungan kamu flat aja, karena itu tadi ada masalah kecemburuan, beda visi misi, dan keuangan ya, banyak kebutuhan tak terduga dan ya seperti gitu. Ada beberapa dari pasangan juga tidak berpenghasilan. Adapun juga saya lihat di sini yang perempuan ya, tidak dinafkahi lahir batin ya, atau malah ada kalau dibilang ini KDRT ya,
KDRT secara fisik dan mental, bagaimana ya fisik, pokoknya antara KDRT itu artinya kan ada ucapan-ucapan kasar kan, itu sama juga KDRT, walaupun mungkin dia mengancam ataupun memaki, nah itu sudah KDRT secara tidak langsung ya. Dan pemukulan betulan ya Pak, fisik, kontak fisik ya, saya lihat begitu. Hati-hati karena kecemburuan, karena tidak satu visi misi, dan karena keuangan itu hati-hati. Saya lihat di sini ada beberapa juga yang cinta jarak jauh ya, otomatis renggang, sedikit renggang dikarenakan komunikasinya berkurang, bersama juga tidak intens kan, jadi berkurang. Tetapi basically ada juga yang saya lihat di sini menikah ya, artinya walaupun hubungannya flat, antara hati ke hati flat ya, tetapi dinikahkan, lebih dewasa gitu ya, dinikahkan, terus lebih bijaksana, lebih ke karir ya, untuk bisa menafkahi keluarga. Jadi rasa sayang, rasa cintanya itu dia tunjukkan dari kerja, kinerja, hasil yang dia dapatkan untuk pasangan, untuk anak-anak. Nah itu bukan hanya sekedar ucapan cinta, tetapi pelaksananya nggak ada di lapangan ya. Bukan makan cinta, kita makan nasi. Tunjukkan bahwa kau cinta kita dengan bisa bertanggung jawab untuk bisa menafkahi. Nah itu yang bagus. Ada ini malah cinta-cinta tipu-tipu aja ya, malah suruh pasangannya yang kerja, dia yang habis-habisin duit pasangannya. Ujung-ujungnya kalau nggak ada ya dia pergi atau ribut atau marah ya. Hati-hati juga orang-orang begini ya, pasangan. Ada malah saya lihat di sini yang kamu akan membayar cicilan ya, cicilan ataupun hutang-hutang dari pasangan kamu. Nah itu ya, hati-hati karena dia hanya memanfaatkan kamu dengan dasar cinta, padahal ada modus. Dan ya seperti gitu. Kamu lebih, saya lihat di sini kamu nggak terlalu kecinta-cintaan ya. Kamu artinya gini, kamu selalu berpikir yang positif. Setidaknya saya kerja, saya punya duit, saya bisa membahagiakan pasangan. Nah itu aja kamu punya ini ya. Kamu nggak neko-neko ya, tetapi kebanyakan itu pasangan ataupun ada intervensi dari orang lain ya. Mungkin pasangan kamu yang harus diteror sama mertua ataupun orang tuanya ya, bantu dong. Sedangkan kamu sendiri belum mapan ya, mungkin banyak kebutuhan, tapi bantu dong itu yang akhirnya renggang karena kamu nggak bisa membantu karena penghasilan kamu sedikit. Ini contoh yang tadi saya bilang keuangan ya, akhirnya renggang dengan mertua, renggang dengan ipar, renggang dengan siapa ya, karena ada yang diskomunikasi. Ujung-ujungnya berdampak dengan percintaan kamu dengan pasangan, karena mungkin contoh kamu ribut dengan ipar, akhirnya nggak baku cocok lagi dengan pasangan karena nggak enakan, karena kamu bertengkar dengan adik atau saudara atau kakaknya. Nah itu, atau mertua juga ya. Itu yang saya bilang, intervensi dari luar itu yang membuat kamu renggang atau flat ya. Dampaknya yaitu ribut-ribut, marah-marah, kecurigaan, ujung-ujungnya diam-diaman dan pergi ya. Ini ada yang pergi ke rumah orang tuanya ya, jadi entah dia mau menjalankan hubungan ataupun sudah mengakhiri hubungan, nggak tahu, karena diam-diaman ya, menggantung lah seperti gitu, tidak tahu arahnya kemana. Yang pastinya ya belajar dari pengalaman aja ya. Kalau memang orang itu tidak suka kamu yang begini ya jangan dilakukan. Harus kan kita bisa belajar karakter masing-masing pasangan kan. Saya lihat di sini kamu lebih condong ke diri kamu sendiri, atau mau ingin membentuk pasangan menjadi seperti diri kamu, padahal sebenarnya salah. Harus bisa mengimbangi pasangan, harus bisa tahu karakter si A, si B, si C, karakternya bagaimana, itu yang harus kamu lakukan. Apa yang dia tidak mau. Bukan kita bicara harus kamu yang berkorban ya, tidak, tetapi kita harus bisa toleransi ataupun peka terhadap orang-orang di sekeliling kita. Contohnya dia tidak suka kita pulang malam, ini contoh ya, nggak suka pulang malam ya, kamu jangan suka pulang malam. Nah sebaliknya, kamu pun seandainya bicara ke dia, saya nggak suka kamu terlalu nelfon saya ya, itu berarti harus kamu tahu bahwa saya tidak boleh dia telepon terus, berarti saya tetap harus tahu, percaya bahwa dia setia. Nah itu ya, artinya interaksinya bagus ya antara kamu dengan dia. Jangan salah satu belah pihak aja yang mau dimengerti, yang satu nggak mau dimengerti, wah repot itu
Ya, contohnya yang tadi saya bilang, kamu bisa membatasi diri kamu seperti apa yang dia inginkan ya, mengerem kan untuk dia, dan sebaliknya dia juga bisa mengerem apa yang dia inginkan tapi untuk kamu gitu. Walaupun mungkin kamu mau ingin pulang malam ataupun kamu tuh ingin apa gitu ya, tapi karena dia nggak suka ya jangan cari-cari masalah. Makanya saya bilang komunikasi. Tapi kan di sini kan nggak ada komunikasi. Nah, makanya ke depan itu harus komunikasi antar pasangan itu lebih banyak. Lebih banyak di komunikasi dibandingkan diam-diamnya ya. Terus kalau seandainya kamu dengan pasangan di luar kota ya, ada beda pulau atau beda negara, ya tiap hari harus chat. Komunikasi sekarang kan bisa video call apa ya. Seperti gitu, supaya kamu bisa tetap merasa bahwa saya ini prioritas, saya ini tidak dilupakan, saya ini orang yang betul-betul ada buat dia, ya, seperti gitu, ya. Jangan mau dimengerti tapi nggak mau mengerti, ya. Tetapi harus tahu batas juga, jangan juga terlalu telepon-telepon terus, wah ujung-ujungnya mengganggu. Yang harus bisa mempunyai komitmen, wah jam segini saya harus telepon, jam segini harus ini karena dia lagi istirahat jadi saya boleh telepon, nah gitu aja. Ya komunikasi sebenarnya kan masalah ini, masalah bagaimanapun sebesar apapun ya, kalau ada komunikasi pasti bisa berjalan baik, bisa terselesaikan. Tetapi kalau komunikasinya kurang ya sudah buyar ya. Hati-hati di komunikasi ya. Makanya saya bilang apapun yang terjadi harus diselesaikan dengan cara musyawarah ya, yang mufakat. Ini malah diam-diaman pergi dan nggak pulang. Ya, itu sih yang saya lihat. Tapi basically saya lihat di sini kamu lebih tenang aja sih, nggak terlalu malas pusing di tahun 2023 ya, malas pusing terlalu cinta-cinta gitu ya, kayak macam cinta-cinta monyet. Ya sudah, kalau memang kamu setia, kita berjuang, intinya gitu aja. Saya mau berjuang untuk kamu dengan cara saya memberikan yang terbaik untuk kamu, dari hati, dari jiwa dan raga, dan juga materi. Nah itu, karena saya lihat kamu kerja ya. Jadi basically Aries ini bagus ya. Kalau kamu punya pasangan Aries ya good luck, jangan cemburu-cemburu buta. Tapi kalau kamu Aries, berikan yang terbaik untuk pasangan kamu dengan cara bekerja keras. Kamu kalau ada triparty atau apa ya, nah ujung-ujungnya kamu yang rugi. Ya, ujung-ujungnya kamu yang rugi, uang kamu kan habis untuk triparty ya. Jadi Aries jangan pernah mau bermain api. Ya tadi saya bilang ya, ada yang sampai bercerai apa. Jangan sampai mau bermain api, rugi. Yang rugi siapa? Kamu ya. Makan hati, ujung-ujungnya ujung-ujungnya sakit betulan ya, penyakit hati betulan. Gitu ya. Basically bagus lah untuk kamu, tidak ada terlalu banyak masalah ya, karena saya lihat Aries ini orangnya mau kerja aja di tahun 2023, memperbaiki ekonomi ya, bagus lah. Setidaknya dari kerja itu kamu tidak terlalu stres dengan masalah hati. Walaupun kamu jomblo ya nggak apa-apa, yang penting saya banyak duit, saya dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai saya, baik ayah, ibu, saudara, adik, sahabat ya. Itu menurut kamu. Dan sama pun yang sudah mempunyai pasangan, memberikan yang terbaik untuk keluarganya, menafkahi, memberikan yang terbaik lah, pokoknya apapun kebutuhan keluarga tetap bisa terpenuhi dengan baik. Oke ya, basically bagus, tingkatkan. Saya mau lihat lagi pesan universe untuk kamu. Saya kocok kartu dulu, pesan universe untuk Aries. Pesan universe. Oke, saya ambil 5 kartu, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kartu. Oke, yang universe ingin sampaikan tuh, berikan yang terbaik untuk diri kamu, jangan terlalu banyak pikir tapi banyak gerak ya, banyak action ya. Raih apa yang ingin kamu inginkan dengan keyakinan kamu dan action tuh, yang tadi saya bilang action ya. Tuh nih, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Kamu action, kamu gerak ya, walaupun ada hambatan, halangan, rintangan, pasti kamu akan mendapatkan bantuan dari siapapun ya. Itu rencana universe yang akan menunjuk seseorang, tangan-tangan tak kentara yang akan membantu kamu. Yang penting niat kamu bagus, kamu action, tujuan niat tulus, bukan nipu-nipu, ya pasti ada yang terbaik
ya, dan apa yang kamu inginkan bisa terwujud, ya. Tetapi hati-hati juga, ya, harus bisa menyeimbangkan antara waktu untuk bekerja, waktu untuk beristirahat. Terkadang ini malah kamu tuh susah tidur, ya, malah kalau tidur memikirkan macam-macam, memikirkan cinta, tidur memikirkan karir, takut ini takut itu, akhirnya mimpi buruk, ujung-ujungnya sakit sakit betulan, ya, sakit medis maksudnya, ya. Hati-hati, ini saya lihat di sini sakit karena pikiran. Hati-hati pikiran kamu, ya. Makanya saya bilang refreshkan pikiran kamu. Ada kecemasan, ada kegundahan, ya, ada ketakutan, ya. Itu yang membuat kamu akhirnya jatuh sakit ke medis, sakit medis, ya. Seperti gitu, hati-hati. Itu sih yang ingin disampaikan universe. Selalu berikan yang terbaik untuk diri kamu, cintai diri kamu, sayangi diri kamu, maafkan diri kamu, dan maafkan orang-orang di masa lalu yang pernah menyakiti kamu. Supaya apa? Energinya bagus, energi positif yang akan masuk. Kenapa? Karena kamu sudah membuang sampah-sampah dari energi negatif. Tapi kalau sampah-sampah itu masih ada dalam hati kamu, ya percuma, ya. Orang-orang yang negatif-negatif yang akan datang kepada kamu, karena hubungannya tarik menarik. Kamu energi negatif, ya orang-orang negatif yang datang kepada kamu. Makanya saya bilang lepaskan orang-orang di masa lalu dengan cara memaafkan, ya. Oke, itu sih basically bagus, ya. Ya, sambil kesimpulan di 2023 70% bagus, lancar, ya, dari keuangan, karir, percintaan. Tetapi yang tadi saya bilang, ya, semua tuh harus action. Contohnya kalau kerja, kamu harus bisa lebih jemput bola, ya, bukan tunggu bola. Kamu harus agresif untuk mencari, mengejar, ya. Terus dalam apa lagi yang tadi saya bilang, karir, keuangan, ya, keuangan kamu harus bisa memanage keuangan dengan baik. Dan kalau percintaan, ya, kamu harus bisa lebih menegakkan kesetiaan, ya, dan jangan pernah merasa ya artinya komunikasi aja, kesetiaan dan komunikasi dan pikiran positif kepada pasangan, ya. Itu yang ingin disampaikan, yang basically bagus, ya. Kedepannya saya doakan lebih baik lagi. Yang penting tadi saya bilang orang-orang toksik itu kamu harus hindari. Jangan pernah mau menerima orang-orang, kalau bisa ya menghindari orang-orang toksik, supaya jangan tertular ketoksikan mereka ke kamu, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.